Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Jumpa kembali bersama saya di channel Sukacitamu ID. Hari ini kita akan pelajari kitab Yunus pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan bacakan buat kita, demikian firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgahsananya. Ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, terselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Ya, sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari sosok Yunus ini kita dapat melihat suatu cerminan bahwa betapa sulitnya manusia itu untuk dapat menerima kebenaran firman Tuhan yang berkata, kasihilah musuhmu. Ketika kita lebih senang melihat musuh atau orang yang membenci kita itu susah. Ketika kita lebih senang melihat orang yang berbuat kejahatan itu mendapatkan upah kejahatannya, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi Tuhan menginginkan pertobatan orang fasik dari kelakuannya. Ini juga yang mendasari Yunus lari dari panggilannya untuk membawa berita penghukuman kepada Niniwe. Bahkan ketika orang-orang Niniwe itu bertobat dan Tuhan membatalkan penghukumannya kepada mereka, Yunus justru marah. Sebab Yunus tahu bahwa Allah itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Oleh sebab itu, melanjutkan firman Tuhan di minggu yang lalu dari Yohanes pasal yang pertama ayat 43 sampai 51, di situ kita telah belajar bahwa Tuhan itu adalah Maha mengetahui. Dia tahu siapa kita dan Dia tahu perbuatan kita. Dia tahu kejahatan yang kita lakukan. Manusia itu bisa kita kelabui, tetapi Tuhan itu tidak dapat kita kelabui. Tuhan Maha mengetahui, dan segala perbuatan kita yang tersembunyi, Dia tahu kejahatan yang kita lakukan, dan Dia juga tahu kesungguhan kita mau tidak bertobat. Maka di dalam kitab Yunus pasal yang ketiga ini kita akan belajar tentang penyataan kemuliaan Tuhan, bahwa Dia adalah Tuhan yang penuh dengan kasih anugerah dan pengampunan. Tuhan tahu mengapa Yunus menolak perintah Tuhan.
tetapi Tuhan mengampuninya. Tuhan tahu bagaimana kejahatan orang-orang Niniwe, dan Tuhan melihat kesungguhan orang-orang Niniwe mau untuk bertobat dari kejahatannya. Kalau kita lihat di dalam Alkitab tentang kota Niniwe, ada beberapa hal yang kita lihat bahwa kota Niniwe itu adalah termasuk kota yang besar, yang luasnya sejauh perjalanan 3 hari, kota yang kaya, kota yang kuat, kota perdagangan, kota yang penduduknya banyak, kota yang hina, kota yang jahat, kota penyembah berhala, penuh keramaian dan penduduknya yang santai, penuh dengan dusta dan perampasan, penuh dengan persundalan. Setelah perintah Tuhan yang pertama, Yunus memberontak. Akhirnya Yunus pergi melakukan perintah Tuhan kedua kalinya untuk memberitakan firman Tuhan bahwa 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Dari ayat 8 kita dapat melihat bagaimana orang-orang Niniwe, yaitu orang yang jahat dan penuh dengan kekerasan. Pertanyaannya kemudian, mengapa harus 40 hari lagi setelah berita penghukuman itu disampaikan? Walaupun informasi yang kita dapatkan dalam nas ini seperti sebuah vonis hukuman yang akan dijatuhkan, namun kita melihat ada waktu 40 hari lagi barulah penghukuman itu akan datang. Jika kita bandingkan dengan pasal 4 ayat 2, dikatakan di situ, sebab aku tahu bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Maka dalam waktu 40 hari itu ada pertobatan, maka Tuhan akan dapat mengubah keputusannya untuk menghukum kota Niniwe. Itulah yang boleh kita lihat kalau kita coba untuk memahami kata 40 hari lagi ini. Dan ternyata orang Niniwe percaya kepada Allah. Artinya bahwa mereka menerima berita itu dengan sungguh-sungguh bahwa Allah akan menghukum mereka, dan mereka mengakui dan sadar bahwa hidup mereka itu jahat dan penuh dengan kekerasan. Jika kita kembali ke waktu yang telah ditetapkan oleh Tuhan, yaitu 40 hari, maka mereka semua dan juga ternak berpuasa dan memakai kain kabung. Mereka berseru kepada Allah, dan mereka juga berbalik dari kejahatannya dengan harapan bahwa di sisa waktu yang ada itu, mereka dikatakan tadi di situ, siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ya, dan benar saja Tuhan melihat bagaimana kesungguhan mereka untuk bertobat dari kejahatannya, sehingga akhirnya Tuhan tidak jadi mendatangkan hukuman kepada orang-orang Niniwe. Apa perenungan yang bisa kita pelajari dari Yunus pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 ini? Yang pertama, bahwa memang sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Kebinasaan adalah konsekuensi yang tidak akan terelakkan dari setiap perbuatan dosa. Tetapi syukur kepada Tuhan oleh kasih anugerahnya yang memberikan kepada kita pengampunan. Dia memberikan kita kesempatan untuk bertobat, meninggalkan kejahatan dan dosa-dosa kita. Tuhan telah menyatakan kemuliaannya yang penuh dengan kasih pengampunan itu melalui Yesus Kristus yang telah datang ke dunia untuk menyelamatkan kita dari dosa. Melalui nats ini kita mau diingatkan bahwa Tuhan yang kita imani itu, dialah Tuhan yang berkuasa, yang akan mendatangkan penghukuman atas dosa manusia. Dia bukan hanya Tuhan yang berkuasa menegur kejahatan umatnya Israel, tetapi juga
kejahatan bangsa-bangsa yang lain. Tetapi Tuhan yang kita imani itu juga adalah hanya Dia jugalah yang berkuasa, yang dapat memberikan pengampunan. Kemuliaan Tuhan yang berkuasa menghukum atas dosa kita, dan kemuliaan Tuhan yang penuh dengan kasih pengampunan itu telah dinyatakan kepada kita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa memang sulit dipercaya bahwa ternyata orang-orang Niniwe itu percaya kepada firman Tuhan yang diberitakan oleh Yunus, bahwa mereka akan dihukum oleh Tuhan karena kejahatannya. Mereka bukanlah bangsa yang percaya kepada Allah, kepada Tuhan, kepada Yahweh. Mereka yang dikenal kejam dan jahat, tetapi bisa bertobat. Ini hal yang menarik yang bisa kita lihat dari sini. Bahwa dapat kita lihat di sini bahwa tidak ada yang mustahil akan adanya pertobatan. Ketika kita bergumul tentang dosa kita, bagaimana saya bisa keluar dari dosaku? Bagaimana saya dapat mengalahkan keinginan dagingku untuk melawan dosa? Ketika kita sedang bergumul tentang kelakuan dari orang-orang yang kita kasihi, kita berharap bahwa orang yang kita kasihi itu akan bertobat, orang yang kita kasihi itu akan kembali ke jalan yang benar. Maka di sini kita dikuatkan untuk tidak menyerah. Jika bangsa Niniwe yang tidak mengenal Tuhan, yang kejam itu, yang jahat itu saja bisa bertobat, maka tetaplah kita kuat dan bersabar memohon pengasihan Tuhan agar diri kita, orang-orang yang kita kasihi itu akan dimenangkan oleh kuasa firman Tuhan. Dan yang ketiga yang bisa kita pelajari dari nats ini, bahwa memang takutlah akan Tuhan. Kita belajar dari orang-orang Niniwe yang begitu tanggap kepada firman Tuhan. Kita bisa perhadapkan kepada diri kita sendiri. Apakah kita itu memiliki sikap yang tanggap merespon firman Tuhan seperti orang-orang Niniwe ini? Atau kita justru mengeraskan hati kita, cuek, tidak peduli, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kalau kita baca di Matius 13 ayat 14. Kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menganggap. Ketika kita berhadapan dengan pandemi COVID-19, ketika berbagai bencana yang terjadi akhir-akhir ini seperti banjir, gempa bumi, longsor, apakah kita mau tanggap menyikapinya di dalam iman? Seperti yang sudah kita pelajari di firman Tuhan beberapa minggu yang lalu di Mazmur 29, bahwa suara Tuhan ada di dalam badai untuk menyadarkan kita untuk memuliakan Tuhan di dalam hidup kita ini. Itu adalah beberapa perenungan yang mungkin boleh kita lihat dari nas ini. Mungkin kita juga memiliki masukan-masukan yang lain, pemikiran yang lain yang kita temukan dari nats ini. Kita boleh saling berbagi. Terima kasih telah bersama merenungkan firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa.